Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Budaya Pembelajar. Mohon maaf, saya ini udah lama nih nggak upload karena memang sakit ya teman-teman, maaf. Sehingga baru buat hari ini. Jadi gini teman-teman, kan kita ada kalanya nih setiap hari ini ada yang terasa menyenangkan, ada yang biasa aja, terus kadang juga mungkin sedih dan banyak masalah gitu di pekerjaan, baik pekerjaan atau keluarga gitu dan teman gitu ya kan. Nah, mungkin rasanya kan lelah mentalnya kan dan fisiknya juga. Jadi kadang tuh mood kita tuh nggak baik gitu kan, moodnya tuh kadang-kadang kita lagi bad mood nih karena memang ada masalah gitu kan. Nah, ini memang yang sering kadang saya rasakan gitu kan. Maksudnya apa? Saya mau membahas ini, saya ingin menyampaikan sama teman-teman bahwa ada tips-tipsnya nih agar supaya menghilangkan atau memang mengurangi bad mood pada setiap harinya gitu. Jadi supaya nanti setiap hari ini kita nih selalu semangat gitu, tujuannya seperti itu teman-teman. Nah, maka ada 5 tips agar kita bisa tetap semangat sepanjang hari. Ini dari inspirasi dari pencarian Google ya pastinya. Yang pertama tuh mulai dengan energi positif. Nah, mulainya dari mana? Contohnya gini, setiap hari kita harus senyum. Terus juga kalau maksudnya setiap hari harus dengan kesenyuman gitu, murah senyum gitu kan. Nah, terus misal gini nih, misal kalau semisal kita bangun tidur kan pastinya kita kadang-kadang nih alarm nih subuh nih, kadang-kadang kok males gitu kan, masih ngantuk gitu kan, pusing kepala atau malas gitu, mager lah kalau anak-anak sekarang bilangnya kan. Nah, jadi gimana caranya nih kalau pada saat kita mager atau memang dimulai dari bangun pagi kan. Nah, kita harus memikirkan kira-kira atau mencari di sekitaran kita yang sekiranya apa nih yang membuat kita itu senang. Misalkan contoh gini, bisa dari bangun tidur ngelihat mungkin yang sudah berkeluarga dan punya anak gitu kan, ngelihat anak lucu kan kalau pas tidur gitu loh. Nah, hal-hal itu bisa membuat mood kita tuh baik gitu loh, untuk atau memang rasa syukur sih sebenarnya sih, rasa syukur apakah memang nanti alhamdulillah bisa bangun, dengan dibangunkan alarm kita masih bisa bernapas, masih bisa berpikir, masih bisa berjalan, masih bisa makan, masih bisa beraktivitas nih untuk hari ini pada saat bangun tidur gitu kan. Atau juga bisa aja misalkan nih mau dengerin playlist lagu-lagu yang kita seneng gitu ya, bisa aja seperti itu sih. Jadi supaya mental kita atau mood kita tuh bagus gitu teman-teman. Terus bisa juga kan nanti buka jendela misalnya, atau pagi-pagi kita olahraga dengar udara yang segar lah gitu kan. Itu juga bisa buat menyenangkan hati, mental, fisik juga. Oke sih, bagus sih itu. Nah, terus itu kan merupakan energi positif ya yang telah dibangun gitu tuh. Itu juga bisa datengin ternyata tuh ide-ide cemerlang kayak harapan, terus juga membuat kita lebih semangat untuk menggapai mimpi lah kasarnya gitu. Terus yang kedua adalah jangan lupa makan, minum yang teratur gitu kan. Jangan lupa makan dan minum yang teratur gitu. Terus jadi apa insightnya dari jangan lupa makan dan minum yang teratur tuh?
Jadi energi itu kan untuk fisik ya. Jadi tentu diperlukan juga untuk menjalani hari-hari agar kita nggak cepat lelah gitu loh. Terus jadi biasa yang Pak Ibu yang biasa sampaikan kan, kita tuh otomatis tuh untuk makan pada jam 12 misalkan itu. Nah itu memang sudah di setel sejak dari dulu, jadi jangan sampai makannya tidak teratur. Ternyata memang bisa menyebabkan juga kepada energi kita, sehingga fisik kita nih nggak baik gitu loh. Bisa bahkan mungkin bahkan bisa terkena sakit kasarnya gitu, jadi mudah sakit gitu. Terus jadi kita juga harus jaga pola makan tuh dalam artian ya contoh tadi kita harus suplemen juga, kita harus ada suplemen vitamin dan sebagainya, itu juga untuk membuat fisik kita fit gitu sih teman-teman. Jadi supaya daya tahan tubuh kita juga bagus gitu. Jadi ternyata itu juga salah satunya untuk tips atau memang kita semangat sepanjang hari. Jadi kayak misalkan jangan banyak makanan seperti junk food dan sebagainya lah gitu loh. Itu yang kurang sehat lah, nggak kalau bisa dikurangi gitu kan. Jadi jangan terlalu berlebihan gitu, itu membuat nanti fisik, karena memang fisik itu kepada energi itu nanti ke fisik kan tadi gitu kan, sehingga nanti hari-hari kita agar tetap semangat, maksudnya begitu. Terus yang ketiga adalah pergunakan waktu istirahat dengan baik. Nah di sini istirahat bukan berarti itu nggak gerak sebenarnya teman-teman. Jadi bisa gunakan waktu istirahat kita juga untuk olahraganya apa, ringan, misalnya squat. Kayak saya kadang sering disuruh sama ibu nih, suruh squat nih biar otot dan memang otot kaki ini kuat gitu. Jadi baik sih ini, jadi bukan berarti istirahat itu nggak gerak gitu teman-teman. Jadi bisa peregangan, stretching anggota badan sih gitu. Terus kamu juga bisa tidur dengan lagu yang sekiranya dengan ngobrol gitu kan dengan teman-teman misalkan gitu kan, jadi gini, jadi mohon maaf tadi kita lanjut dengan tadi ngobrol misalkan dengan teman gitu kan, atau ya melakukan hal-hal lain yang biasanya kongko juga penting. Jadi bukan berarti istirahat tuh nggak gerak gitu ya. Misalkan ngobrol sama temen kongko gitu, itu juga bisa ngecas kembali energi kita teman-teman gitu sih. Jadi dedikasikan waktu istirahat kita tuh untuk melupakan sejenak pekerjaan dan jangan lupa bahagia. Sebenarnya sih itu ya, sehingga mental kita juga tetap terjaga, fisik kita, hati kita, dan pikiran kita. Jadi jangan terlalu banyak beban, maksudnya dalam artian hilangkan sejenak untuk beban kita. Jangan lupa juga bahagia, kira-kira itu teman-teman. Terus yang keempat adalah ingat nih, sesulit apapun di setiap hari kita itu pasti akan terlewati gitu. Maksudnya adalah masalah yang akan hadir atau masalah yang dihadapi pada setiap harinya, insya Allah akan terlewati dengan sendirinya. Jadi nggak semua kejadian dapat diprediksi oleh kita atau diatur oleh kita. Jadi kan kadang kayak kemarin kan kayak pembelajar orang India itu kan, CEO itu kan bisa tuh baik dalam hal memprediksi atau mengatur masalah dan solusinya gitu kan. Nah nggak semuanya itu bisa diprediksi oleh kita atau diatur oleh kita. Nah caranya dalam menyikapi setiap harinya atau dalam setiap hari dalam kejadian, jadi dapat mengubah persepsi kita terhadap hari itu sendiri. Nah jika kita gagal nih misalkan di hari Senin, kamu atau kita bisa coba lagi di hari Selasanya gitu loh. Jadi jangan terlalu ngoyo bahwa hari itu harus diselesaikan, nggak semuanya harus bisa terselesaikan.
karena pada prinsipnya kita hanya menjalani kan sebagai kodrat manusia, kira-kira begitu. Terus yang pasti setiap harinya harus tersenyum ya. Terus yang perlu diingat adalah yang tadi perihal masalah ya, Tuhan juga nggak mungkin nih kasih ujian yang melebihi batas kita gitu loh, sesuai dengan kemampuan kita atau bebannya itu pasti sesuai dengan porsinya. Jadi ujian nggak bisa diselesaikan oleh hambanya sendiri, pasti ada campur tangan oleh Allah gitu loh, atau Tuhan kita. Nah yang terakhir adalah rencanakan hari besok, jadi bikin schedule ya. Ini udah sering disampaikan bahwa itu rencana penting, atau sekedar jalan-jalan ke mall atau kemana teman-teman. Rencana tersebut tuh sebenarnya bisa jadi motivasi harian kita gitu. Jadi menyambut hari besok mau kemana gitu. Itu sih kira-kira. Jadi ternyata memang ada baiknya juga. Jadi saya mau misalkan mau ketemu si lah, karena dia orangnya yang menyenangkan gitu. Jadi itu tuh bisa membuat jadi motivasi harian kita baik gitu. Jadi untuk menambah mood kita gitu setiap harinya. Jadi tahu juga, terus juga pastinya itu biar produktif dan efisiensi. Jadi untuk manajemen waktunya untuk harian kita. Terus selain itu juga ada ide-ide baru yang sebelum kita pernah dipikirkan juga dapat muncul setelah kita nulis nih gitu, rencana atau dorongan atau semangat kita atau harapan dan impian. Jadi supaya nantinya menjadi lebih produktif. Jadi produktif dan insya Allah tercapai. Kira-kira itu teman-teman. Jadi ini khususnya sih, mobil khusus untuk saya, karena memang saya tuh butuh setiap hari untuk semangat nih. Jadi apalagi untuk mengejar di target 4.500 kita nih harus bisa tercapai. Jadi kira-kira kita nih harus mempersiapkan apa saja sih. Jadi kita juga harus semangat pastinya untuk harian kita. Jadi jangan sampai kita moodnya jelek gitu loh, jadi bad mood gitu loh. Ya kita untuk mengantisipasi itu kita harus tadi ada 5 tips tadi ya, kira-kira gitu teman-teman. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.